Halo teman-teman, saya Dian Katerina Pakpahan, mahasiswa program Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021, kelas Ekonomi Universitas Syah Kuala. Berikut adalah video praktik peer teaching yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Pagi, Bu. Pertama sekali Ibu mau mengapresiasikan ketepatan dan kedisiplinan kalian ya memasuki room Google Meeting ini untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya demi kelancaran proses pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Syarbaini silakan dipimpin teman-temannya. Baik, teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Syarbaini sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Luar biasa. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat karena kita ketahui sekarang ini bahwa Indonesia sedang berjuang ya melawan pandemi COVID-19 yang mana hampir seluruh orang merindukan kesehatan. Banyak sekali teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal ya yang sedang berjuang untuk sehat. Jadi karena kita sedang dalam keadaan sehat, kita harus memanfaatkan kesehatan yang kita punya dengan tetap semangat belajar meskipun kita melaksanakan kegiatan pembelajaran saat ini di tengah pandemi dengan proses online ya. Jadi hari ini semua siap belajar ya? Siap, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ada satu, Bu. Siapa? Ada ya? Jupri, Bu. Oh iya, Jupri ya. Kenapa Jupri nggak hadir? Sakit kayaknya, Bu. Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita Jupri semoga segera dipulihkan kesehatannya supaya dapat berkumpul bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Hari ini kita akan minggu kemarin kita sudah belajar tentang permintaan dan penawaran ya, di mana ada yang masih ingat permintaan dan penawaran itu apa? Oke, Dairoli. Ya, Bu. Permintaan itu barang yang diminati oleh orang, yang diminta oleh orang. Sedangkan penawaran itu sesuatu yang ditawarkan oleh penghasil barang atau produsen. Itu, Bu. Oke, baik sekali ya jawabannya. Jadi Dairoli masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin ya. Semoga teman-teman yang lain juga masih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Produsen, oke bagus sekali ya Dairoli. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ibu share screen. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan pelaku ekonomi dan peran-peran pelaku ekonomi yang mana kita berada pada kompetensi 3.3 dan 4.3 dengan IPK peserta didik dapat menguraikan tentang pelaku-pelaku ekonomi dan dapat menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi serta dapat membuat diagram peran pelaku ekonomi. Jadi itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, baik. Ibu akan menampilkan gambar. Di sini terlihat ada gambar apa aja? Gambar terlihat. Ada orang makan. Ada orang makan, Bu. Ada orang terus apa lagi? Ada orang menanam sayur. Ada orang Ada petani ngangkat di beras. sawah. Ada Petani di sawah. Terus Ada orang pakai perhiasan, Bu. Beras. ada orang pakai perhiasan. Ngangkat beras, Bu. Orang ngangkat beras. Ibu. Oke, jadi semuanya tahu ya di sini ada kegiatan apa ya. Dimana di sini kalian bisa lihat di atas ini ada tulisan aktivitas pertambangan. Nampak tulisannya? Kelihatan, Bu. Nampak, Bu. Nampak ya? Aktivitas pertambangan terdiri dari di sini terlihat ada apa? Ada apa di sini? Nambang. Ada emas, Bu. Ada emas, Bu.
ada beberapa bekerja di pertambangan emas. masyarakat yang menambang emas ya. Kemudian di gambar Iya. nomor 2 ada Orang menjual emas. ya ada Perhiasan. orang yang menjual emas. Perhiasan. Terus di gambar yang ketiga Orang yang memakai emas, Bu. orang yang memakai emas. Kira-kira dari kegiatan ini, kegiatan yang ada pada 3 gambar ini itu ada kegiatan apa aja? Ayo, siapa yang bisa? Produksi. Saya, Bu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi di dalam gambar ini itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di aktivitas pertambangan, kemudian ini ada aktivitas pertanian. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu ada produksi, terus distribusi dan Konsumsi. Konsumsi. Oke, kegiatan ekonomi. Tadi di slide sebelumnya itu ada beberapa kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita ke pengertiannya. Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu kegiatan yang kita lihat di slide ketiga tadi ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan Ekonomi, Bu. Ekonomi. Nah, jadi terus yang kedua, pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di situ dapat kita artikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Yang 3 tadi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa aja yang melakukan kegiatan ekonomi di 3 kegiatan ini? Ada yang tahu? Oke, silakan. Alista. Ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu terdiri dari 4. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri serta rumah tangga pemerintah negeri. Ada yang tahu nggak kira-kira setiap pelaku ekonomi ini tugasnya apa, perannya apa? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Silakan Lorena. Saya mau menjawab ya, Ibu. Ya, Rumah tangga konsumen itu, Bu, contohnya saya makan nasi, makan ikan, berarti saya termasuk konsumen, Ibu. Yang lain mungkin menambahkan contoh kegiatan ekonomi yang lainnya ada? Ya, silakan Dairoli Yafi. Ya, Bu. Itu kemarin saya bayar pajak, Bu. Bayar pajak. Ya. Terus? Bayar pajak, terus saya juga beli makanan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi Dairoli dan Lorenta memberikan contoh dari aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dairoli tadi bayar pajak dan beli makanan, yaitu salah satu peran Dairoli sebagai pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen. Bagus sekali ya jawabannya ya. Ini kita bisa lihat ada gambar apa di sini? Orang yang sedang memetik daun teh, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kegiatan yang terdapat pada gambar ini itu adalah salah satu peran pelaku rumah tangga konsumen. Jadi di gambar yang pertama di situ adalah rumah tangga konsumen berperan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen atau perusahaan untuk melakukan proses produksi. Jadi sampai di sini paham ya peran rumah tangga konsumen? Paham, Ibu. Oke. Ya, ini adalah pakaian. Nah, ini adalah salah satu peran dari rumah tangga produsen, yaitu sebagai penjual atau penyedia barang dan jasa. Jadi
Jadi setelah rumah tangga produsen tadi membeli faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen tadi membayar balas jasa atas faktor produksi yang sudah dibelinya dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Di sini ada 3 gambar di sini ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang pertama ini ada struk apa? Truk KFC. Iya, struk waktu kita habis makan di KFC. Nah, jadi di KFC ini kita selalu membayar lebih dari apa yang kita udah beli gitu. Jadi kalau kita makannya 50.000, kita nggak bayar 50.000, tapi lebih dari 50.000. Nah, kira-kira lebihnya itu apa? Pajak. Pajaknya Iya, Bu. pajak ya. Jadi di KFC tadi kalau kita makan kita harus bayar pajak. Nah, di struknya kita bisa lihat ini ada tulisan P.R 10% yang kepanjangannya adalah pajak restoran 10%. Jadi kita akan dapat penambahan 10% dari total belanjaan kita. Nah, pajak itu merupakan salah satu produk dari regulator atau kebijakan yang dibuat oleh rumah tangga pemerintah. Jadi peran rumah tangga pemerintah yang pertama adalah mengatur atau meregulasi perekonomian yang ada di Indonesia. Contohnya adalah mereka belanja alat tulis kantor untuk mendukung kegiatan mereka sehari-hari di pemerintahan ya. Kemudian gambar yang ketiga ada apa di sini? Ada apa di gambar yang ketiga? Listrik, Ibu. Ya, Listrik, ada Bu. ada orang-orang yang pakai rompi PLN, tulisan di belakangnya, kemudian ada KWH di situ ya. Nah, ini PLN ini adalah salah satu perusahaan milik pemerintah. Jadi di sini pemerintah itu berperan sebagai produsen. Di contoh sini Ibu contohkan PLN. Jadi PLN itu adalah salah satu perusahaan milik pemerintah yang menghasilkan listrik ya untuk seluruh masyarakat. Kita lanjut ke peran masyarakat luar negeri. Kira-kira apa perannya? Ya, kalau ekspor berarti kita menjual barang ke luar negeri. Jadi peran masyarakat luar negeri yang pertama adalah berperan dalam perdagangan internasional yang dalam hal ini kita sebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian ada penanaman modal. Dan yang ketiga pinjaman ya, kita bisa pinjam. Kemudian yang keempat ada pertukaran tenaga kerja. Menurut saya Bu ya, kalau TKI itu termasuk ke dalam jasa Bu, termasuk ke dalam jasa karena kalau dagang itu tidak berbentuk barang. Iya. Ya begitu Bu kalau menurut yang saya pahami. Ya, baik sekali jawaban Nur Jamiah ya. Kata Nur Jamiah, kalau pertukaran TKA itu bukan termasuk ke dalam perdagangan, karena kalau perdagangan kan jual barang ya. Jadi kalau itu termasuk ke bidang jasa. Nah, di sini ada 3 kelompok, kalian bisa lihat di sini. Mari berdiskusi. Perintahnya adalah membuat diagram peran pelaku ekonomi. Ibu mau kalian berdiskusi tentang apa aja sih peran dari para pelaku ekonomi ini. Yang Ibu mau kalian sekreatif mungkin membuat menggambarkan peran pelaku ekonomi tadi dalam bentuk diagram. Jadi diagramnya bebas, mau dibuat mana sekreatif mungkin. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Petunjuknya jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas Ya, ya? Apa? Ibu akan share LKPD-nya di grup WA. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, dan Ibu minta salah satu dari antara kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Di hari ini kami bersyukur bisa belajar dengan baik tentang para pelaku ekonomi. Ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Ya, bagus sekali Dairoli. Baiklah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
perdagangan antar pulau dan antar daerah. Tolong dipelajari juga materi itu untuk pertemuan selanjutnya, dan Ibu akan berikan soal evaluasi untuk pertemuan hari ini. Ibu akan kirimkan link live worksheet di WhatsApp group, nanti kalian kerjakan ya. Setelah kita akhiri kelas kita hari ini dengan doa bersama. Silakan dipimpin doanya Syarbaini. Sama-sama untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik, Ibu akhiri kelas hari ini. Selamat siang. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.